I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Yang pertama ada dari fungsi perhitungan. Fungsi perhitungan yang pertama ada fungsi sum atau jumlah. Fungsi sum digunakan untuk melakukan penjumlahan sekumpulan data pada suatu range. Jadi, penjumlahan ini dilakukan dengan rumus sama dengan sum dengan dijumlahnya kolom pertama sampai dengan kolom ke-10. Selanjutnya ada pengurangan. Pengurangan ini dilakukan dari nomor pertama sampai dengan nomor ke-10 dengan 1-1. Selanjutnya juga ada pembagian. Pembagian dilakukan dari penjumlahan dibagi dengan pengurangan. Selanjutnya juga ada dari perpangkatan dengan rumus dari penjumlahan dipangkatkan menjadi 2. Selanjutnya presentasi juga dari penjumlahan dipresentasikan. Jadi akan ketemu presentasinya berapa. Untuk sum ini digunakan dari sel ke-4, ke-5, dan ke-6. Selanjutnya ada produk. Produk digunakan untuk melakukan perkalian sekumpulan data pada suatu range. Dalam produk ini digunakan nomor ke-4 dengan 2 dan 2. Selanjutnya ada max. Ini untuk mengetahui nilai tertinggi di suatu kumpulan data. Dan juga min untuk mengetahui nilai terendah dalam suatu kumpulan data. Selanjutnya ada kun. Kun digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu range yang dipilih. Dan ini dipilihnya semua range, jadi kunnya itu ada 10. Selanjutnya ada ICRT. ICRT itu digunakan untuk menghasilkan suatu nilai akar kuadrat dari suatu bilangan. Dan ini saya ambil yang nomor ke-9. Jadi akar dari ke-9 itu totalnya 9,5 sekian. Selanjutnya ada power. Power digunakan untuk menghasilkan suatu bilangan yang dipangkatkan. Saya mengambil kolom ke-6 dan ke-2. Selanjutnya ada sumhi. Digunakan untuk mengangkat duakan angka dalam argumen dan memberikan jumlah dari pengangkatan. Ini untuk sumhinya saya menggunakan nomor ke-3 dan ke-4. Jadi dengan rumus berikut ini. Selanjutnya ada fungsi average. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai-nilai rata-rata. Dan ini saya menggunakan dari nomor ke-10 dan ke-5, jadi ketemu rata-ratanya adalah sekian. Fungsi berikutnya adalah fungsi VCLOP dan HCLOP. Pada fungsi VCLOP ini digunakan untuk membaca tabel secara vertikal atau tegak. Jadi di sini kita menggunakan rumus VCLOP dengan sama dengan kode terus titik koma dengan di blok kodenya dan lalu di titik 2 kan 3, soalnya perpangkatannya ada di kolom ketiga. Selanjutnya untuk fungsi HCLOP. Fungsi HCLOP ini digunakan untuk membaca tabel secara horizontal atau mendatar. Jadi dalam rumusnya ini juga sama dengan yang VCLOP tadi, cuma dalam perbedaannya dengan sama dengannya HCLOP dan dari titiknya itu juga sama. Yang pertama diambil dari kode, selanjutnya blok bagian tabel yang mendatar atau horizontal. Selanjutnya ada format karakter. Di sini ada 2, yaitu mid sama rect. Yang mid ini digunakan untuk mengambil karakter pada bagian tengah dari suatu teks, dan rect ini
digunakan untuk mengambil karakter pada bagian sebelah kanan dari suatu teks. Selanjutnya ada fungsi logika yang memungkinkan kita menguji persyaratan dalam sel. Fungsi logika adalah suatu kondisi atau sama dengan if yang hasilnya bergantung pada benar atau salahnya pengujian.